Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata 2. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Muleh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di-follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Muleh bagian 2. Sosok yang menyerupai bapak itu terus saja datang, membuatku hampir gila dibuatnya. Sukirman. Hari ke-9 sepeninggal bapak, azan Isya baru saja selesai berkumandang. Aku tengah duduk di ruang tamu bersama ibu yang tengah menjahit. Seraya menyesap rokok, pikiranku masih saja tentang obrolan pagi tadi bersama Pak D dan Paman perihal keris itu. Ngerokoke kuwi dilongi, turun nyabut gawe kok ngerokoke banter. Ngerokoknya itu dikurangi, belum kerja kok ngerokoknya banter, kata ibu tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Ya ora apa-apa to Bu, sing penting ning omah, timbang umpet-umpetan, hehehe. Ya ndak apa-apa to Bu, yang penting kan di rumah ngerokoknya, gak sembunyi-sembunyi, hehehe. Jawabku sambil bercanda. Wo cah tambeng, kuwi obate diombe dhisik, ben mengko turune kepenak. Wo anak nakal, itu obatnya diminum dulu, biar nanti tidurnya enak. Jawab ibu sambil menunjuk obat di meja yang tadi baru saja ia beli. Aku pun meminum obat itu dan kini rebahan di kursi, sekedar untuk menemani ibu sembari membaca majalah-majalah lama yang kuambil dari rak meja. Menit pun berganti jam. Efek obat yang aku minum membuatku merasakan kantuk. Kusingkap majalahku sebentar untuk melihat ibu yang masih belum selesai menjahit. Inginku masuk ke kamar dan tidur, tapi rasanya tak tega meninggalkan ibu sendiri di ruangan ini. Aku tak ngeliat sih ya Bu, mengko nek ibu wis rampung, aku digugah. Aku merem sebentar ya Bu, nanti kalau ibu sudah selesai, tolong aku dibangunkan. Ucapku sambil menutup wajahku dengan majalah yang kubaca. Ibu sempat menyuruhku untuk masuk saja kalau memang aku sudah mengantuk. Tapi rasanya terlalu malas badan ini kalau harus beranjak sekarang. Aku pun tak terasa terlelap. Dan entah berapa lama mata ini terpejam, tiba-tiba terdengar suara batuk yang membangunkanku. Terdengar suara batuk, aku agak sedikit terkejut. Dengan sayu, aku buka majalah yang menutup mukaku ini. Dan apa yang kulihat? Bapak. Ya, benar Bapak, kini duduk di kursi di mana tadi ibu berada. Sempat sejenak aku mencermati, memastikan ini bukanlah ilusi. Dan sepertinya memang benar, wujud Bapak kini ada di hadapanku. Semua tampak jelas, karena cahaya lampu di ruangan itu cukup terang. Sontak kupalingkan pandanganku ke arah lain, meski nyatanya ekor mataku tetap bisa melihat bayangnya. Aku ingin sekali bangkit dari tempat itu dan berlari, tapi tubuhku seperti dikunci, tak bisa bergerak. Suara batuk itu terdengar lagi, sangat mirip dengan batuknya Bapak dulu. Dan saat aku mencoba berdoa, ayat kursi yang terlantun di pertengahan, tiba-tiba Bapak memanggilku. Sukir, Kir, Sukir, anak lanangku. Sukir, Kir, Sukir, anak lelakiku, kata sosok yang menyerupai Bapak itu. Panggilan itu seketika membuatku berhenti berdoa. Terkejut dan seperti tersedak ludah sendiri. Aku terbatuk hingga jatuh dari kursi dengan mataku yang masih sengaja aku pejamkan. Panggilan itu seketika membuatku berhenti berdoa. Terkejut dan seperti tersedak ludah sendiri. Aku terbatuk hingga jatuh dari kursi dengan mataku yang masih sengaja aku pejamkan. Sukir, Kir, Sukir,
Panggilan itu kembali terdengar. Di sini aku yang sudah tak kuat mulai berteriak minta ampun. Ampun Pak, karepmu piye Pak? Ampun Pak, maumu bagaimana Pak? Teriakku sambil menangis dan menganggap bahwa sosok itu benar-benar adalah bapak. Tampaknya teriakanku ini didengar oleh ibu yang segera datang menghampiriku, yang ternyata baru saja dari kamar mandi. Nyebut Kir, nyebut. Nyebut Kir, nyebut, kata ibuku yang melihatku tertelungkup di lantai ketakutan. Onopo Kir, onopo? Ada apa Kir, ada apa? Ucap ibuku lagi sambil meraih dan memapah tubuhku untuk bangkit. Tak henti-hentinya aku menunjuk ke arah kursi itu. Kursi di mana sosok yang menyerupai bapak tadi duduk dan memanggil-manggil namaku. Bapak Bu, bapak, ucapku menangis di peluknya. Ibu memapahku menuju kamar, memberikanku air putih dan menenangkanku. Iki digocek, kowe kudu wiridan. Ini dipegang, kamu harus berzikir, ucap ibu sambil meraih tasbih yang berada di meja samping ranjangku. Kowe kudu kuat, kaiki dudu bapak, kai jin. Kamu harus kuat, itu bukan bapak, itu hanyalah jin, kata ibuku lagi. Ibu keluar dan kembali lagi ke kamarku sambil membawa selimut. Malam ini dia akan menemaniku tidur di kamarku. Tanpa sepatah kata lagi, ibu pun mengunci pintu, mematikan lampu dan merebah di sampingku dengan aku yang masih merasa syok dan tak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa ini harus menimpaku? Batinku sambil menyerongkan tubuhku ke arah ibu yang membelakangiku. Jam berapa ini? Batinku seraya bangkit dan mengamati jam di dinding kamarku yang ternyata menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun kembali merebah dan mencoba untuk memejamkan mataku. Tapi setelah apa yang aku alami tadi, tentu tak semudah itu aku bisa tertidur. Rasanya was-was, aku merasa seperti diawasi. Beda dengan ibu yang terlihat sudah pulas dan sedikit mendengkur. Tetap ku coba memejamkan mata sambil berzikir. Hingga beberapa saat kemudian, ceklek, ceklek, engsel pintu kamarku bergerak, disusul dengan suara orang yang memanggilku. Kir, Sukir, tok, tok, tok. Itu adalah suara ibu yang memanggilku. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Kir, Sukir, ibu bukai. Kir, Sukir, ibu bukain, kata ibu tak begitu keras dari luar kamarku. Seketika aku tersentak. Tubuhku gemetar kebingungan. Kalau di luar adalah ibu, lantas siapa yang berada di sampingku ini? Batinku. Di sisi lain, aku mendengar suara ibu memanggilku dari luar, namun dalam bersamaan ada seseorang yang tadi aku yakini sebagai ibu, tidur di sampingku dengan bertutup selimut. Kir, Sukir, bukai. Tok, 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 ketuk suara ibu dari luar. Ibu yang berada di sampingku tak bergeming. Mulai muncul keraguan dalam diriku. Apakah ini benar-benar ibu? Batinku. Dengan sisa-sisa keberanian, aku coba untuk membangunkan ibu yang berada di sampingku. Kutepuk tubuh itu. Bu, ibu, ucapku seraya tanganku menyentuh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, ibu pun menjawab tanpa memalingkan badannya. Opo to Kir? Kir? Hihihihihi. Apa sih Kir? Kir? Hihihihihi. Ucapnya dengan suara bapak. Pikiranku seperti hilang sejenak. Aku terperanjat mundur memepet tembok. Astagfirullah, ucapku terbata gemetar. Sosok ibu yang bersuara bapak itu kini menyingkap selimutnya. Dengan perlahan wujudnya berubah. Ia berdiri dan menoleh. Suasana memang gelap, tapi aku bisa melihat wujudnya. Kir, Sukir, ucapnya. Suara bapak, tapi tidak dengan wujudnya yang hitam dan besar. Sosok itu kini berdiri di depanku dan terus memanggil-manggil namaku. Kini aku hanya bisa berteriak. Sementara ibu yang sepertinya mendengar teriakanku, kini tampak semakin kencang menggedor pintu. Buka, Kir, buka, teriak ibu dari luar kamar.
Aku yang ketakutan kini menutup mataku, seraya terus-menerus berteriak memanggil ibu. "Tolong Bu, tolong!" kataku meringkuk di sudut tembok. Sempat terdengar ibu yang sepertinya ingin mendobrak pintu, hingga perlahan pendengaranku mulai pengang. Tak ada lagi yang bisa ku dengar selain suara bapak yang keluar dari sosok itu, menggema di telinga dan kepalaku. Suasana yang gelap itu juga perlahan semakin menggelap, gelap sampai benar-benar gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama itu, yang jelas ketika aku kembali tersadar, masih di tempat yang sama, ada ibu, Pak Dekarjo dan Lek Minto di situ. Langit sudah tak lagi gelap. Sepertinya aku terbangun di keesokan harinya. Wajah ibu yang pertama kali kulihat, matanya sembab seperti orang yang terlalu lama menangis. "Alhamdulillah," kata ibu yang saat itu terdengar ketika aku membuka mataku. Lek Minto tampak menghela nafasnya. Begitu juga dengan Pak Dekarjo yang kini mendekatiku dan memegang tanganku. "Piye iki apike ibune Sukir? Sebaiknya bagaimana ini ibunya Sukir?" ucap Pak D menoleh ke arah ibuku. Ibu pun terdiam sejenak menghela nafasnya dan berkata, "Aku saiki manut Kang, manut Sukir wae gelem ora?" "Sekarang terserah Sukir saja Kang," jawab ibu dengan wajah pasrah. "Nek sekirane bakal mbebayani, rapopo Kang, ditompo wae. Kalau sekiranya akan membahayakan, tidak apa Kang, diterima saja," kata ibu lagi sambil mengelus kepalaku. Aku yang baru saja sadar, tentu masih memproses pembicaraan itu, tanpa bisa aku jawab. "Piye Kir, ibumu wis ngizinke, saiki kowe gelem ora? Nek gelem syukur, tapi nek kowe pancen ra gelem ora popo, nanging kudu dilawan. Mengko aku melu ngrewangi, nanging totowane nyawane Pak D karo Pak Lekmu. Bagaimana Kir? Ibumu sudah mengizinkan. Sekarang kamu mau atau tidak? Kalau mau ya syukur, tapi kalau tidak ya tak apa. Akan tetapi harus kamu lawan. Nanti aku bantu. Tapi ya itu, taruhannya nyawa Pak D dan pamanmu ini," kata Pak D dengan wajah pakemnya. Mendengar itu aku langsung bangkit dan terduduk. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya aku terjebak dengan takdir yang seperti ini? Batinku gundah. Dan beberapa saat kemudian aku pun menjawab dengan satu kata. "Nggih, ya," kataku seraya menganggukkan kepalaku. Sebenarnya jauh dari dalam lubuk hatiku tak bisa menerima ini. Namun bagaimana kini aku bisa menolaknya? Jika taruhannya adalah nyawa dari Pak D dan Paman. Warisan macam apa ini? Gerutuku dalam hati. Ibu juga sempat terkejut ketika mendengar semua ini bisa membahayakan nyawa seseorang. "Apa benar koyo ngono? Apa benar seperti itu?" tanya ibu kepada Pak Dekarjo dan Lek Minto. "Yo awak dhewe kan pingine Sukir iso nampa iki tanpa syarat to Mbak Yu, ora nganggo dipeksa. Nek iso milih, aku karo Mas Karjo sak tenane ya ora pengen meksa Sukir. Nanging ket awal deknen milih Sukir Mbak, kaya mbiyen milih Mas Parman. Ya kita ini inginnya Sukir bisa menerima ini semua dengan sukarela Mbak Yu, tidak terpaksa. Kalau bisa memilih, aku dan Mas Karjo sebenarnya ya tidak ingin memaksa Sukir. Tapi dari awal dia sudah memilih Sukir, Mbak. Seperti dulu dia memilih Mas Parman," kata Lek Minto. "Mas Parman yo ngerti iki, deknen yo wis tau kondo karo aku. Rapingin Sukir nerimo mandat iki, wong pancen abot." Mas Parman juga mengetahui ini. Dia sudah pernah bicara denganku. Tak ingin Sukir menerima mandat ini karena memang berat, kata Lek Minto lagi. Setelah itu tak ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah wajah-wajah pasrah. Sejenak suasana menjadi hening dan ibu pun mengajak aku, Lek Minto dan Pak Dekarjo keluar dari kamar itu beberapa saat kemudian. "Ayo dirembuk ning jopo. Ayo kita bicarakan di luar," ucap ibu. Sambil terus mencerna fakta mengejutkan ini dalam benakku, aku bangkit memaksa tubuhku yang lemas ini berjalan keluar dan duduk di ruang tamu bersama mereka. Suasana tampak canggung. Tak ada yang mau memulai pembicaraan. Pak D mengeluarkan keris itu, masih dengan tampilan yang sama, terbalut kain putih. Setelah meletakkannya di atas meja, Pak D kembali terdiam.
seperti tengah merangkai kata untuk berbicara. Setelah aku tunggu beberapa saat, aku yang mulai tak sabar pun kini berkata, "Terus pripun niki? Terus bagaimana ini?" tanyaku. "Kowe ikhlas tenan to, Kir? Kamu benar-benar ikhlas kan, Kir?" tanya Pak D. Pertanyaan ini sulit aku jawab, karena keraguan kuat yang masih bertahan dalam hatiku. Tapi mengingat aku tak bisa menolaknya lagi, aku pun akhirnya berkata, "Nggih Pak D, kulo ikhlas." "Ya Pak D, aku ikhlas," jawabku terjeda beberapa saat. "Kudu ikhlas tenan lo iki. Harus benar-benar ikhlas lo ini," tandas Pak D kembali. "Saestu Pak D." "Benar Pak D," jawabku mengangguk. Sempat terdiam sejenak, Pak D pun kini membuka kain yang membalut keris itu dan memberikan kerisnya kepadaku. "Aku ngerti kowe durung mantep, Kir. Nanging iki kawonen dhisik wae. Karo ngulinakke tresno jalaran saka kulino. Aku tahu kamu belum yakin, Kir. Tapi ini bawa saja dulu, sambil membiasakan diri. Cinta tumbuh karena terbiasa," kata Pak D yang setelah itu menyuruhku untuk mengeluarkan keris itu dari rangkanya. Ibu hanya terdiam pasrah, begitu juga dengan aku yang mau tak mau harus menerima ini. Hingga selang beberapa menit kemudian, Pak D dan Paman berpamitan. "Wes, aku karo Minto tak mulih dhisik. Sesok nek wis wektune aku bakal mrene." "Sudah, aku dan Minto izin pulang dahulu. Besok kalau sudah waktunya, aku akan kemari," kata Pak D. Tinggallah ibu dan aku di ruang tamu itu, dengan wajah-wajah yang tampak bingung harus bagaimana. Setitik harap ada dalam pikiranku, semoga tak ada lagi keganjilan yang aku alami setelah aku menerima ini. Pagi itu aku pun mandi, sarapan, dan setelah itu pergi keluar rumah untuk mendinginkan kepala ini. Satu-satunya tujuan yang terbesit saat aku keluar adalah Naryo, teman sebayaku yang untuk saat ini paling bisa kutemui. Aku berjalan menuju ujung desa, dekat pematang sawah yang terdapat 2 buah kolam ikan. Disitulah Naryo sehari-hari biasanya beraktivitas di kolam ikan lele miliknya. Terlihat dari jauh, Naryo tengah melempar pelet ke dalam kolamnya. "Rene, Kir. Sini, Kir," teriak Naryo dari jauh ketika melihat kedatanganku. Aku pun duduk di kursi bambu di sebuah gubuk depan kolam itu. Naryo mendekat dan duduk di sampingku. "Piye, Kir? Lah ngono metu barang, ora ning omah wae." "Nah gitu dong, keluar, jangan di rumah aja," kata Naryo seraya menawariku sebatang rokok. Pada awalnya tak banyak terjadi pembicaraan selain pertanyaan basa-basi yang terlontar dari mulut Naryo. Begitu juga denganku yang masih bingung. Aku di sini seperti merasa bahwa Naryo masih canggung bertanya banyak kepadaku yang notabene masih dalam masa berkabung setelah meninggalnya bapak. Tapi mungkin karena ekspresiku yang tak wajar membuat Naryo mulai membicarakan topik yang belakangan ini menjadi keresahanku. Ya tentang bapak dan segala citranya di desa ini. "Kowe mesti oleh tinggalan akeh yo saka bapakmu. Kamu pasti mendapatkan peninggalan banyak ya dari bapakmu," kata Naryo, sungguh pembuka obrolan yang cukup aneh. "Tinggalan opo? Bondo opo? Opo? Peninggalan apa? Harta apa? Apa?" jawabku dengan sedikit tertawa. "Cekelan, Kir, bapakmu kan ampuh, mesti cekelane akeh, hehehe." "Pegangan, Kir, bapakmu kan ampuh, pasti jimatnya banyak, hehehe," kata Naryo. "Kowe ra kelingan po? Biyen maling sapi ngon Pak Kismo sing kecekel warga, digebuki warga, beleng wae. Boso diselentik patuke karo bapakmu, langsung getihe kocor-kocor. Apa kamu tidak ingat? Dulu maling sapinya Pak Kismo yang tertangkap dan digebukin warga, tapi tidak apa-apa. Terus disentil jidatnya sama bapakmu, tiba-tiba langsung terkapar bersimbah darah," kata Naryo lagi. "Oh kui, ho-oh kui, aku kelingan." "Oh itu, iya itu aku ingat," jawabku. Tanpa henti Naryo terus nerocos tentang bapakku, yang ia dengar sendiri dari kesaksian orang-orang. Terutama orang di desa ini perihal kemampuan bapakku, yang justru sebagian besar baru sekarang aku ketahui. Sebegitu banyaknya cerita tentang bapak. Pembicaraan itu berputar-putar cukup panjang dan sampai lagi ke pertanyaan awal dari Naryo, yaitu apakah aku mendapatkan sesuatu dari bapak. Disinilah giliran aku yang berbicara. Aku awali dengan kata jangan bilang siapa-siapa.
Aku pun mulai menceritakan kejadian-kejadian itu dari awal hingga akhir, beserta sebabnya dan perkembangannya sampai detik ini. Waduh, ungkapan Naryo setelah mendengar rangkuman kejadian itu. Sayangnya pembicaraan itu pun sedikit terpotong oleh azan zuhur yang terdengar. Tak terasa, aku dan Naryo sudah mengobrol berjam-jam. Naryo yang waktu itu ada urusan dan harus kembali ke rumah pun mengajakku pulang. Kita berjalan sembari terus mengobrol tentang hal itu sampai kita terpisah di persimpangan desa. Dadi keris kuwi saiki wis digocek kowe. Jadi keris itu sekarang sudah dipegang kamu? Tanya Naryo mengernyitkan dahinya. Ho'oh, saiki wis tak kowo aku, tapi aku kok durung mantep yo. Iya, sekarang sudah di aku, tapi aku kok belum mantap ya. Jawabku sambil mempercepat langkah, hingga sampailah kita di persimpangan desa, dan usailah obrolanku dengan Naryo di hari itu. Sesok moro Plumbang meneh yo, ceritanya dilanjut. Besok datang ke kolam lagi ya, ceritanya dilanjut, ucap Naryo saat kita terpisah di persimpangan. Sesampainya di rumah, aku langsung makan siang dan merebah di kamar setelahnya. Masih saja aku terjebak dalam renungan itu. Apakah memang harus aku ya? Tanyaku dalam hati. Tak lama kemudian, ibu masuk ke kamar membawa kotak kayu berwarna coklat. Apa kuwi, Bu? Apa itu, Bu? Tanyaku seraya bangkit dari rebahku. Iki ngon bapak, kowe koyone kudu ndelok. Ini punya bapak, kamu sepertinya harus melihatnya, kata ibu sambil membuka kotak itu dan memperlihatkannya padaku. Sebuah kain bermotif batik di pinggirnya. Ibu mengambil kain itu dan membentangkannya. Bau wangi minyak melati menyerba ketika kain itu terbentang. Apa iki, Bu? Apa ini, Bu? Tanyaku lagi. Iki koyone iket sirah sih, tapi iket iki sing biyen gawe buntel keris iku. Ini sepertinya ikat kepala sih, tapi kain inilah yang dulu digunakan untuk membungkus keris itu. Jawab ibuku yang kini tampak mencoba mendukungku dalam hal ini. Oh, jawabku seraya menganggukkan kepalaku dan ibu pun mulai bercerita. Ibu raiso nampe yen bapakmu kuwi biyen duwe kaluwihan. Senajan pertamane ibu ramirno, nanging ibu ngerti yen kaluwihan bapak biyen iso bantu uwong akeh. Ibu tidak bisa menampik jika bapakmu dulu itu memang memiliki kelebihan. Walaupun awalnya ibu tidak begitu suka, tapi ibu tahu betul jika kelebihan itu sudah membantu banyak orang. Kata ibu sejenak mengambil nafas dan kembali meneruskan ceritanya. Salah sijine gombal iki. Ho'oh, gombal iki. Biyen ibu nyekseni ana wong wedok karo keluargane mara ning omah tengah wengi, wetenge gedhi banget, blembung kaya wong meteng. Jarine sih disantet. Terus karo bapak diusap-usap nganggo gombal iki, ora ana menitan, wetenge langsung kempes. Mari sehat banjur bali. Salah satunya kain ini. Ya, kain ini dulu ibu pernah menyaksikan ada wanita yang datang ke rumah tengah malam bersama keluarganya. Perutnya besar sekali, melembung seperti orang hamil. Terus perutnya diusap-usap oleh bapak dengan kain ini, dan tanpa menunggu menit, perutnya langsung kempes, sembuh dan pulang. Kata ibu sambil mengambil kain itu dari genggamanku. Biyen keluargane ameh menehi duit sak kresek. Ibu weruh tenan kuwi duwite. Jarene kanggo rasa matur nuwune soale wis tetombo nang ndi ora tau mari. Nanging bapakmu malah nolak karo ngomong, "Kula niku pegawai negeri, duwite kula pun kathah." Padahal mbiyen yo kahanane isih pas-pasan. Dulu keluarganya ingin memberi uang sekantong kresek katanya untuk wujud terima kasihnya, karena memang sudah berobat ke sana kemari dan tidak sembuh-sembuh. Tapi bapakmu malah nolak dan berkata, "Saya ini pegawai negeri, uang saya sudah banyak." Begitu kata bapak, padahal dulu keadaan kita masih pas-pasan. Kata ibu meneruskan ceritanya. Ibu pun kembali bercerita banyak hal-hal menakjubkan yang dilakukan oleh bapak dahulu. Yang lucunya baru aku ketahui sekarang, karena memang kata ibu, bapak ingin aku tak begitu bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Ibu terlihat bersemangat menceritakan itu, menjadikan obrolan ini cukup panjang. Tidak hanya membahas klinik saja, karena justru bagian panjangnya diisi oleh cerita-cerita nostalgia antara bapak dan ibu. Kita mengobrol hingga menjelang sore, sampai obrolan kita terhenti oleh suara ketukan dari pintu depan rumah. Tok, 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 kula nuwun,
suara seorang pria yang terdengar dari depan rumah. Ibu segera beranjak keluar dari kamar dan hendak membukakan pintu, diikuti oleh aku yang agaknya penasaran dengan siapa tamu yang datang. Tapi saat aku masih berada di kejauhan, mendadak suasana di luar menjadi riuh, seperti rombongan orang. Ibu yang membuka pintu dan menyapa langsung ditanya oleh seorang pria paruh baya yang terlihat agak panik. "Pak Parman wonten, Bu?" "Pak Parman ada, Bu," ucap pria itu. Mas Parman iku sampun sedo, Mas. Kinten-kinten sedoso dinten punan. Wonten napa nggih?" Mas Parman itu sudah meninggal, Mas. Kira-kira 10 hari yang lalu. Ada keperluan apa ya?" jawab ibu dengan lembut dan lirih. "Hah? Saestu, Bu? Ampun guyon to. Niki kula sik betah sanget. Lare kula nembe kesurupan niki." "Hah? Yang benar saja, Bu. Jangan bercanda. Ini saya sedang butuh sekali. Anak saya sedang kesurupan ini," jawab pria itu sambil mengeluarkan kertas dari kantong celananya. "Lah, saestu, Mas. Mas Parman pun sedo. Niko nek boten ngandel. Genderone mawon dereng mudhun." "Lah beneran, Mas. Mas Parman itu sudah meninggal. Itu kalau tidak percaya, benderanya saja belum diturunkan," kata ibu dengan nada tinggi sambil menunjuk bendera kuning yang masih berdiri di dekat pagar depan rumah. "Mboten, Bu. Pak Parman tigang dinten kepungkur teng griya kula nambani anak kula sing kesurupan." "Tidak, Bu. Pak Parman 3 hari yang lalu ke rumah saya ngobatin anak saya yang kesurupan," ucap pria itu sambil memberikan kertas yang dikeluarkannya dan memperlihatkannya kepada ibu. Aku yang menengok dari belakang melihat ibu gemetar ketika membaca kertas itu. "Kapan niki? Kapan ini?" ucap ibu kepada pria itu mempertanyakan kapan kertas ini diberikan. "Tigang dinten kepungkur, Bu. 3 hari yang lalu, Bu," jawab pria itu. "Ndak mungkin, Mas. Ndak mungkin. Mas Parman niku sampun sedoso dinten kepungkur." "Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Mas Parman itu sudah meninggal 10 hari yang lalu," kata ibuku yang terdengar panik. Aku yang merebut kertas itu dari ibu dan membacanya, samar-samar mengingat apa yang tertulis di situ. Di situ tertulis dengan tulisan Latin miring yang seingatku terbaca, "Cengkeh telung iji, cengkeh 3 biji, godong sirsat mujur ngulon, daun sirsak menghadap barat, cengkir gading, kelapa gading muda," dan beberapa baris lagi yang tak kuingat jelas. Kata ibuku adalah resep jamu yang biasanya diberikan oleh bapak kepada orang-orang yang meminta tolong dengannya. Biasanya memang suka ditulis oleh bapak di atas kertas agar orang tidak mudah lupa. Dan fakta yang cukup mengejutkan di sini, ibu hafal betul bentuk lekuk tulisan bapak. Di antara perdebatan antara ibu dan pria itu, muncul seorang wanita dari belakang yang tampak tengah diseret oleh beberapa orang. Wanita itu meronta dan berkata, "Wegah, wegah, wegah." "Tidak mau, tidak mau, tidak mau," teriaknya. "Ono apa to Mbak Yu? Ada apa sih Mbak Yu?" tanya Pak Sumantri, salah satu tetangga yang datang karena mendengar keributan ini. Sambil memegang kepalanya, ibu pun mulai menjelaskan dengan nada marah yang bercampur kebingungan. Hingga perdebatan kecil terjadi lagi, dan di sela-sela itu, wanita yang sedari tadi meronta-ronta, entah bagaimana kini menjadi beringas dan mengamuk. Ia terlepas dari genggaman orang-orang tadi, dan kini merangkak-rangkak di halaman rumah. Tingkahnya sangat aneh. Di tengah keramaian itu, si wanita tiba-tiba mendekat ke arahku, memandangku dengan tatapan tajam, sambil mendesis mengucapkan kata-kata yang membisik tak jelas. Sontak aku yang agak takut pun sedikit melangkah mundur. Namun wanita itu justru seperti merangkak mengikutiku. Dan dengan tiba-tiba melompat ke arahku. Aku yang tak siap tidak sempat menghindar. Dengan refleks adanya, aku hanya meregangkan jariku sebagai respon perlindungan diri. Dan entah bagaimana, aku tak tahu tiba-tiba wanita itu seperti terpental menggelinding dan lemas tak sadarkan diri. Aku yang melihat itu hanya bisa terdiam kebingungan. Sementara orang-orang kini semakin berdatangan karena kehebohan ini. Termasuk Naryo yang kebetulan tengah lewat dan melihat kejadian itu. "Ono apa, Lur?"
"Ada apa, Lur?" kata Naryo yang mendekatiku. Aku yang masih merasa bingung segera mengajak Naryo untuk masuk ke dalam rumah meninggalkan keriuhan itu. Hingga beberapa saat kemudian, rombongan pria dan wanita yang kesurupan itu diajak masuk oleh ibu. Tampak wanita itu dipapah oleh beberapa orang dengan pandangan matanya yang tampak kebingungan dengan keadaan sekitarnya. "Aku wes mulih, Pak. Aku sudah pulang, Pak," kata wanita itu kepada pria yang diketahui adalah bapaknya. "Wes, Nduk, kue kumat maneh, Nduk." "Sudah, Nak, kamu kumat lagi, Nak," jawab pria itu. Wanita itu menatap sekeliling dan berhenti ketika melihatku. Dan tiba-tiba tangannya menguncup isyarat menyembah. Kepalanya menunduk dan dengan suara yang tiba-tiba berubah, wanita itu berkata, "Matur sembah nuwun, Mas," ucap wanita itu dengan suara yang berubah menjadi seperti kakek-kakek. Enggih," jawabku agak gugup sambil menoleh ke arah Naryo yang berada di sampingku. Dan wanita itu terhuyung lunglai tak sadarkan diri lagi. Apa aku telah menyembuhkannya? Batinku saat itu. Warga yang ikut masuk tampak memandangiku heran. Singkat cerita, beberapa jam berlalu. Setelah wanita itu mulai sadar, pria yang memperkenalkan diri sebagai bapak dari wanita itu berpamitan. Ia mendatangiku mengucapkan terima kasih sambil matur nuwun sanget, Mas, Bu. "Terima kasih sekali, Mas, Bu," ucap pria itu seraya memberikan rokok itu kepadaku yang masih bingung dengan semua ini. Mulai bagian 2 selesai di sini dan berlanjut ke bagian 3 beberapa hari lagi. Masih bersama Sukirman.